Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Sudah masuk ke pembahasan ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Tatimmatun ay hadhihi tatimmatun. Adapun ini ialah sebuah pelengkap. Fil qismatil ghanimah, di dalam pembagian ghanimah. Nah, sekarang kita bahas ghanimah itu apa? Ma adapun perkara. Jadi gini. Fi qismatil ghanimah ialah di dalam pembagian ghanimah ma adapun perkara akhadnahu yang mengambil siapa kami umat Islam pada ma min ahlil harbi, dari kafir harbi. Jadi qahran secara paksa ya. Bahwa adapun ghanimah, bahwa adapun ma ghanimatun ialah ghanimah. Wa illa, kalau bukan demikian, maksudnya kalau tidak secara paksa, bahwa maka adapun ma fai'un ialah harta fai'. Kita akan membahas secara rinci ya ke depannya. Harta fai' itu apa, dibaginya ke siapa aja ya. Kemudian ghanimah juga itu seperti apa. Jadi harta diambil oleh kaum muslimin dari kaum kafir harbi dengan secara paksa dinamakan ghanimah ya. Artinya dengan sebab peperangan ya, peperangan atau seorang muslim telah membunuh orang kafir, seperti itulah, kan artinya secara paksa ya. Nah, itu adalah harta ghanimah ya. Biar lebih jelas kita lanjut dulu ya. Wa minal awwali, dan ialah termasuk dari yang pertama, artinya ghanimah ya. Ma adapun perkara akhadnahu yang mengambil siapa kami hu pada ma min darihim, dari rumah-rumah mereka. Dari rumah-rumah mereka atau wilayah-wilayah mereka ya. Ikhtilasan, hal dalam keadaan mencopet, awsarikotan atau mencuri, alal asoh atas kaul yang asoh. Nah, di sini termasuk yang pertama adalah termasuk ghanimah. Maksudnya harta yang diambil dari daerah musuh, dari ini daerah ya. Dari daerah musuh secara dirampas atau dicuri. Ini menurut kaul yang asoh ya. Ada daerah pencuri, daerah musuh ya. Tentunya mungkin kafir harbi di sini, daerah musuh, kita mencopetnya atau merampasnya atau mencurinya, itu dinamakan harta ghanimah. Hilafan, hal dalam keadaan berbeda, lil Ghazali, bagi Imam Ghazali, wa imamihi, dan imamnya Ghazali, artinya gurunya Imam Ghazali, yaitu Imam Haramain. Haitsu sekiranya qala, berkata siapa keduanya, Imam Ghazali dan gurunya. Innahu, bahwasanya perkara mukhtasun ialah dikhususkan bil akhidi, bagi orang yang mengambil, bila takhmisin, tanpa dibagi 5. Jadi pendapat Imam Ghazali dan gurunya Imam Haramain, jadi mereka ini berdua berpendapat bahwa yang kita rampas dari daerah musuh adalah khusus orang yang mengambilnya tanpa dibagi 5. Seandainya ada orang merampas daerah musuh, tentunya kafir harbi di sini, merampas atau mencuri, maka harta itu untuk orang yang mengambilnya tanpa dibagi 5. Kemudian wada'a, dan mengklaim Ibnu Rif'ati, siapa Imam Ibnu Rif'ah, al-ijma'a, kepada ijma' alaihi, atas maqalahul Ghazali,
atas perkara yang telah dikatakan oleh Imam Ghazali dan gurunya. Nah, Ibnu Rif'ah di sini telah mengklaim bahwa hal tersebut ya sudah ada ijma dari para ulama ya. Nah, jadi hal tersebut sudah ada ijma. Nah, sekarang wa minasani, dan ialah yang termasuk kedua. Nah, artinya ini kita membahas fai. Fai ya, fai itu apa sih? Wa minasani, dan ialah termasuk yang kedua, jizyatun, ialah jizyah, pajak ya. Wa usyru tijaratin, dan 1/10 harta perdagangan, artinya 10% pajak perdagangan. Watilkatu murtadin, dan peninggalan orang murtad. Nah, ini juga, ini termasuk fai ya. Jizyah 1/10 harta perdagangan, dan tirkahnya atau tarikahnya orang yang murtad. Nah, ini adalah harta-harta yang kita dapatkan dari orang kafir dengan sebab tidak berperang. Nah, jadi ini bukan kafir harbi. Tentunya ini kita lagi tinggal, orang-orang kafir ini tinggal di daerah muslim. Nah, seperti itu. Nah, dan berhubungan baik dengan orang muslim. Nah, maka memakai aturan muslim, ia membayar jizyah ya, 1/10 harta perdagangan, dan tirkahnya orang murtad itu ya dikembalikan kepada orang muslim. Harta yang disebutkan ini adalah bukan secara paksa. Wa yubda'u, dan dimulai fil ghanimah, di dalam harta pembagian ghanimah. Nah, sekarang pembagian harta ghanimah ke siapa aja? Wa yubda'u, dan dimulai fil ghanimati, di dalam harta ghanimah. Nah, bisa lebih dengan harta rampasan perang, lil qatili, untuk orang yang membunuh, al muslimi, yang muslim siapa orang membunuh, bila takhmisin, tanpa dibagi 5. Nah, kita lagi membahas tentang pembagian ghanimah. Jadi dalam pembagian ghanimah harus dimulai terlebih dahulu dengan memberikan salab. Nah, salab bagi yang membunuhnya, orang muslim yang membunuhnya, tanpa dibagi 5. Nah, ini salab ya. Apa itu salab? Wahwa, adapun salab, malbusul qatil, ialah pakaian orang yang dibunuh, orang kafir ya. Wasilahuhu, dan senjatanya qatil, orang yang dibunuh. Wa markubuhu, dan kendaraannya qatil. Nah, ini dia. Jadi salab ialah pakaian orang yang terbunuh, senjatanya, kendaraannya, itu kan berharga semua. Nah, demikian juga wakada, dan seperti itu, balbus sampai akhir, siwarun ialah adapun gelang tangan. Nah, jadi ialah wakada ini khobar muqaddam. Wakada, dan ialah seperti malbus, siwarun adapun gelang tangan, wamin tokotun, dan ikat pinggang, wakhotamun, dan cincin, wataukun, dan kalung, wabil mu'ani, dan dengan biaya, biaya-biaya, kaujroti hammalin, seperti ongkos tukang angkut. Nah, jadi seperti kendaraan, seperti apa namanya, senjata, kendaraan, dan pakaian orang yang dibunuh. Demikian juga gelang tangan, ikat pinggang, cincin, dan kalung ya, dan ongkos-ongkos angkut. Nah, itu juga diberikan pada orang yang orang kasli, orang muslim yang membunuh. Itu dinamakan dengan salab namanya. Nah, summa yukhammasu, kemudian yukhammasu dibagi 5. Bakiha, apa sisanya ghanimah. Nah, kemudian sisanya dibagi 5. Kemudian kita lanjut ya, pertemuannya akan datang. Mudah-mudahan istiqomah. Jadi biar lebih penasaran ya, dibahas dikit-dikit karena memang waktu. Nah, kadang kami ini terpepet dengan waktu, kadang juga agak lama. Maksudnya kadang sebentar, kadang agak lama merekam apa namanya perkataan-perkataan keterangan kitab Fathul Mu'in ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.